efektif lagi dan efisien waktunya. Yuk kita sambut dengan penuh antusias dan bahagia. Kami persilakan ke Mas Adip. Silakan Mas Adip. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu kita langsung aja masuk ke materinya. Dan sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya teman-teman untuk bisa kita belajar bareng-bareng di sesi Kulon Associate kali ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman secara pribadi maupun secara profesional. Dan kita nanti bisa belajar bareng-bareng juga di sesi ini. Jadi sesi ini saya harap bukan sesi satu arah, karena tadi sempat Mas Adit sampaikan kita akan banyak aktivitas. Oke, teman-teman nanti akan aktivitasnya mendengarkan. Tapi juga nggak cuma mendengarkan, tapi ada beberapa aktivitas yang nanti saya akan kirimkan suatu worksheet untuk bisa jadi panduannya teman-teman dalam memahami materi ini lebih baik lagi. Oke. Dan sesi kali ini kita mulai, saya izin untuk cerita sesuatu. Ternyata saya belum share, mohon maaf. Baik teman-teman, saya izin share materi terlebih dahulu. Oke. Di materi Kulon Associate Academy Trainer di pekan ini judulnya Generate Impactful Marketing Content Roadmap atau Content Ideas. Ideas itu nanti bisa kita kumpulkan, kita bisa susun menjadi suatu konten roadmap untuk marketing dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Kalau teman-teman di sini trainer misalnya, jadi materi atau modul trainingnya yang nanti dimarketingkan, atau yang bisnis yang lain, Mbak Nuning bisnis mie ayamnya, Mas Rama bisnis coffee shopnya dan oleh-olehnya, dan teman-teman yang lain juga. Jadi hopefully nanti kita bisa saling belajar juga terkait gimana sih kita bisa generate impactful marketing content ini. Marketing bukan hanya sekedar kita ngomongin aja, tapi gimana sih ngomong yang impactful untuk marketingin produk atau solusi kita. Oke. Oh, nggak pindah. Yes. Saya izin cerita dari sebuah pengalamannya teman saya, di mana teman saya ini adalah seorang kandidat dokter di Malaysia. Dia membuka suatu usaha. Dia punya ide yang keren banget. Dia bikin suatu startup bareng sama teman-temannya juga, dan ada 5 co-founder di startupnya beliau, di mana ini orang-orang hebat semua, cukup terkenal juga, tokoh yang cukup terkenal di Indonesia juga. Dan dia come up dengan suatu ide bisnis. Suatu malam teman saya ini telepon, pengen sharing tentang ide bisnisnya dia. Sharing gimana dia melakukan research, problem apa yang pengen diselesaikan, kemudian next stepnya dia akan ngelakuin apa. Itu keren banget, sampai dia ngirimin semacam hasil researchnya terkait marketnya seperti apa, problem dari market itu seperti apa. Itu keren banget, karena memang research itu makanan sehari-harinya dia, sehingga saya nggak meragukan kualitas hasil research atas idenya itu. Kemudian teman saya ini come up merealisasikan idenya, mengeksekusi idenya. Mereka bikin tim riset di Jogja, tim developers, kemudian programmers, ada tim analis juga. Pokoknya udah kayaknya solid banget gitu. Nah, di sini dia cerita lagi gimana progresnya dan sangat bersemangat untuk merealisasikan ide bisnisnya tersebut. Namun di sini teman-teman ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Jadi beberapa bulan setelah telepon yang pertama itu, sekitar 2 bulanan, dia itu mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp. Dia bilang gini, "Dip, aku rencana 3 hari ke Jakarta, pengen ketemu dan ngobrol-ngobrol. Aku butuh lebih serius lagi nih ngobrolnya. Ada hal-hal impediment, ada
isu challenge yang dia hadapin yang semakin rumit. Dia pengen nggak cuman sekedar sharing curhat, tapi pengen sedikit konsultasi. Dia bilang, ya udah, kita ketemuan. Dia datang ke Jakarta, kita ketemuan. Dia menceritakan ternyata banyak sekali isu, impediment, obstacle yang dia lalui ketika berencana mendeliver produk tersebut. Dari masalah finansial, komunikasi, kolaborasi, belum juga isu dengan konflik dengan co-founder yang lain gitu. Dan beberapa aspek bisnis juga yang belum sempat terpikirkan oleh dia gitu. Serta target launching itu 3 bulan ke depan. Dan itu udah cukup rumit. Kita coba uraikan satu persatu masalahnya seperti apa, kita coba petakan, kita cari way out-nya untuk masing-masing masalah yang dia hadapin. Kemudian singkat cerita dia balik ke Malaysia untuk lanjutin studinya sambil ngerjain remote semua project-project itu dari sana. Dan 3 bulan kemudian benar sampai ke launchingnya, sampai ke rilisnya, produknya dirilis ke market. Udah happy banget, semua masalahnya terselesaikan, launching ke market, happy saat itu. Sampai pada akhirnya masalah yang kedua kembali muncul setelah rilis. Apa yang terjadi dengan bisnisnya? Kok ternyata sepi gitu. Nggak berapa lama setelah launching, dia telepon lagi, kok tractionnya kecil ya, kok nggak ada yang download ya, kok yang visit rendah sekali angkanya gitu. Terus kita ngobrol lagi lewat WhatsApp call. Pertanyaan saya simpel, Mas, produk kamu bagus, solusinya bagus banget, masalah yang diangkat valid banget. Terus target market kamu itu tahu kamu punya solusi dari mana? Dia sedikit kelihatan mikir, diam, kemudian, iya, gue tahu, gue tahu. Nah, tahu apa nih Mas? Kayaknya gue nggak ngelakuin pengiklanan deh, advertisingnya kurang, marketingnya kurang. Gue itu ngelakuin itu baru-baru ini. Sementara ketika dia proses mendevelop solusinya, itu sama sekali dia nggak menjalankan proses marketing. Karena yang dia anggap, nanti kalau produknya udah ada, solusinya udah ada, baru gue jalanin marketing gitu. Itu ibaratnya kayak kita masak nasi gitu, nasinya udah mateng, atau kita nyediain suatu minuman hangat, minumannya udah jadi, baru kita tawarkan. Ketika orang datang, nasinya keburu dingin, minumannya keburu dingin gitu. Itu udah cukup telat, momennya nggak dapet gitu. Jadi bisnis itu, kata si Milan Kundera ini, bisnis itu hanya punya 2 fungsi. Yang pertama marketing, yang kedua innovation. Innovation is about solving human problem, solving customers problem. Kemudian yang pertama tadi marketing. Karena apa? Karena marketing itu kenapa marketing itu menjadi penting? Ini kayak seakan-akan kita tuh gini teman-teman, ignoring marketing itu kayak kita buka bisnis tapi kita nggak ngasih tahu orang-orang bahwa kita buka bisnis. Kita develop solusi, kita punya solusinya, tapi kita nggak ngasih tahu orang-orang bahwa kita punya solusinya. Terus orang-orang itu mau buy in dari mana gitu. Orang-orang datang ke kita itu caranya gimana kalau mereka nggak tahu? Sebagus apapun solusi kita, sebagus apapun produk kita, misalnya teman-teman di sini trainer gitu, sebagus apapun modul kita, seberapa hebat itu bisa menyelesaikan masalahnya orang, tapi kalau target customer kita, target orang yang pengen kita bantu itu mereka nggak tahu kita punya solusi, akan jadi percuma juga. Dari situ dia sadar juga, teman saya ini, marketing gue yang jalannya nggak oke nih, itu mau diperbaiki sama dia. Dia udah paham, oke, marketing kita kencengin lagi. Pokoknya produk ini kita announce ke seluruh belahan dunia bahwa kita punya solusinya gitu. So, seminggu setelah itu dia telepon lagi. Gue sadar sih, ternyata memang marketing itu cukup ngebantu sih. Tapi sekarang dia kesulitan. Iya sih, marketing itu penting banget, tapi
apa ya yang harus gue omongin ya, bahan seperti apa yang harus gue marketingin, gue ambil dari sudut pandang yang mana gitu. Dia paham marketing itu penting, tapi apa kontennya gitu. Nah, saya jadi teringat kata-kata Mas Indra juga terkait marketing, di mana Mas Indra Wanugroho dia bilang ketika launching acara Tempa kohort ke-6, it's not about us, it's always about the people you are trying to help. Jadi semua yang kita lakukan itu bukan tentang siapa kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, tapi lebih ke siapa sih orang yang mau kita bantu. Maka dalam membuat konten marketing pun kita juga menempatkan si siapanya ini, si orang yang mau kita bantu, si customer kita ini menjadi aktor utamanya. Kita mulai dari mereka dulu. Karena marketing itu kayak apa ya? Ada yang bilang marketing is like a first date. Seperti kencan pertama. Kalau kita di kencan pertama itu hanya ngomongin tentang saya, aku dan aku, maka sangat besar potensinya tidak akan ada the next date. Nggak akan ada kencan yang kedua gitu. So, kita harus ngomongin apa sih? Berangkat dari quote ini, kita berangkat dari dianya, si customernya. Siapa sih yang pengen kita bantu? Kita pengen bantu dalam hal apa yang dia expect-kan. Kita mulai marketingnya dari sisi si dianya gitu. Bukan dari sisi akunya, bukan dari sisi produknya, itu nanti gitu. Kita berawal dari sisi manusianya dulu. Nah, ada 5 langkah simple, 5 langkah praktis yang bisa teman-teman gunakan untuk mengenerate ide konten marketing seperti apa sih yang itu impactful, yang itu punya value banget bagi si customer kita, target customer kita. Ada 5 teman-teman. Yang pertama tentu saja kita identify personanya si customer itu kayak gimana sih. Karena tak kenal maka tak sayang. Nggak kenal kita juga nggak akan bisa winning the battle. Kita harus tahu dulu yang kita hadapi itu siapa, yang kayak gimana gitu. Kemudian yang kedua, kita set tujuannya. Orang ini dengan marketing konten kita mau kita apain sih? Kita pengen dia ngapain sih gitu. Kita set tujuan untuk masing-masing persona tersebut. Kemudian yang ketiga, kita define persona stage dan talking point. Karena gini, setiap orang itu di dalam journey pembelian gitu. Journey dari orang tahu sampai dia berhasil beli itu ada beberapa stage-nya. Dan masing-masing stage itu punya pendekatan yang berbeda. Kita nggak bisa pukul rata. Orang yang baru tahu nggak bisa langsung tiba-tiba kita tawarin, bro beli bro gitu. Dia butuh proses gitu. Ada satu rangkaian proses, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu dijawab oleh si target customer kita ini sebelum dia lanjut ke stage berikutnya sampai di akhirnya beli. Kemudian yang keempat, kita define stage-nya yang ketiga kita define stage-nya apa, talking point atau topiknya apa. Yang keempat, kita coba enrich kontennya. Dari library konten yang kita buat di nomor 3, kita coba kembangkan lagi. Kita coba perkaya lagi di situ. Yang kelima, build your content roadmap. Detailnya seperti apa, kita akan bahas satu-satu di sesi ini. Yang pertama adalah identify your customer. Di sini penting banget karena semuanya harus berawal dari customer. Masalah yang kita angkat, produk yang kita kembangkan, ujung-ujungnya kan berangkat dari apa sih yang dibutuhkan oleh si customer itu. Ngapain kita bikin suatu produk atau solution atau training modul kalau nggak ada yang butuh, kalau nggak ada yang mau beli, kalau nggak ada yang merasa mereka punya masalah yang bisa diselesaikan dengan produk atau solusi tersebut. So, berangkat dulu dari customer personanya. Siapa sih orang yang pengen kita bantu, dan orang itu
role-nya seperti apa di dalam journey pembelian tersebut. Maksudnya gini teman-teman, orang-orang itu kan punya preference, punya role yang mereka perankan juga, terutama kalau misalnya teman-teman menyasar marketnya corporate. Di corporate itu banyak, ada beberapa role atau persona yang memainkan peran sebagai decision maker. Ada juga yang berperan sebagai influencernya. Influencer itu dia akan menginfluence, dia coba promote ke si decision maker untuk make a decision dan milih itu. Kemudian ada juga yang berperan sebagai potensi economic buyer gitu. Artinya dia yang megang duitnya, biasanya orang procurement tuh, dia yang akan ngedilin tapi tetap decision makingnya ada yang megang gitu. Ada juga yang dia berperan sebagai usernya, penggunanya. Dan ada yang berperan juga sebagai saboter. Saboter itu orang ini punya kecenderungan untuk menggagalkan dealnya. Misalnya kalau di corporate, saya mau jualan IT software itu. Biasanya yang jadi saboter itu kalau nggak orang finance sama orang IT security gitu. Ada potensi mereka untuk bikin deal ini semakin tough, semakin berat gitu. Nah, ada banyak persona di lingkungannya teman-teman. Kalau untuk misalnya trainer gitu, trainer dia sasarnya public, yang disasar public misalnya teens gitu. Teens itu mungkin persona yang bisa kita ambil, ada parentnya, ada si anaknya itu sendiri gitu. Anaknya itu dia bisa menjadi influencernya, si parentnya dia decision makingnya, dia yang pegang duit, dia akan mutusin daftarin anaknya training itu apa enggak gitu. Atau mungkin semua role itu ada decision making, ada influencer, si usernya itu sendiri, itu dalam satu orang kalau public gitu ya, individual maksudnya. Misalnya training ke teman-teman yang prakerja, fresh graduate yang dia baru mau masuk dunia kerja, training bikin CV misalnya. Itu influencernya ya dia itu sendiri, decision makernya ya dia sendiri, biasanya seperti itu. Jadi kita identify juga siapa sih persona customer kita, siapa sih lingkungan yang mempengaruhi decision making kita untuk membeli produk ini. Kita petakan itu. Gimana cara metainnya? Kalau saya biasanya pakai tools ini. Kita kasih nama, kita kasih role, kita kasih goal, challenge, dan question, solution, important setting. Apa sih maksudnya? Gini teman-teman. Kalau nama jelas, siapa sih nama dari persona kita? Ini hanya untuk sekedar buat fictional aja, buat nanti ketika kita ketemu dengan orang lain, terutama B2B gitu ya, terutama corporate, ketika kita ketemu sama orang lain, kita tuh tinggal gampang, oh orang ini itu personanya mirip sama si, kita kasih nama Kevin misalnya, mirip sama si Kevin nih. Oh kalau si orang ini tuh mirip sama si Joko nih. Oh orang ini tuh personanya mirip sama siapa. Jadi kita bisa mengeluarkan strategi yang sudah kita set sesuai dengan persona masing-masing, peruntukannya masing-masing. Contoh namanya Kevin. Dia role-nya itu apa sih di organisasi? Kalau misalnya public, individual ya, dia just skip kolom ini. Kalau untuk teman-teman yang mau jualan ke corporate, apa sih role-nya dia di corporate? Kevin itu CTO gitu. Saya konteksnya misalnya mau jualan software ke orang financial accounting software untuk automation. Kemudian role in purchase decision, si Kevin ini sebagai CTO, dia punya call nggak sih? Dia bisa memutuskan nggak sih untuk beli apa enggak? Ternyata yang memutuskan di dalam lingkungan saya ini untuk yang konteks financial accounting software automation itu adalah si CTO ini. Yes, Kevin dia punya peran untuk decision making. Nah, ini yang ini yang kita coba identify.
Karena penting banget kita harus tahu siapa sih di dalam organisasi itu yang punya decision making untuk beli. Atau dia punya role-nya influencer, atau dia sebagai user. Karena nanti topik dari marketing konten kita itu akan berbeda untuk masing-masing role di masing-masing stage-nya nanti. Oke. Kalau dari teman-teman nih, coba pikirkan satu produk atau solusi yang teman-teman punya, misalnya bisa training modul atau mau bawa bisnisnya. Ada siapa aja sih role yang punya punya hubungan sama persona yang teman-teman sasar itu, yang terlibat ke proses decision making untuk membeli produk atau solusi tersebut. Teman-teman bisa coba pikirkan siapa sih, ada siapa aja sih. Kalau public retail gampang, ya biasanya ya customernya ya itu aja. Katakanlah si Joni, dan kita cuman punya menyasar ke satu persona itu aja. Tapi kalau corporate biasanya akan lebih banyak lagi. Kemudian setelah kita identify, kita define, langkah berikutnya adalah kita tentukan si persona ini, si Kevin ini, kalau saya, dia punya goals apa sih? Hal apa sih yang akan di achieve oleh si Kevin as a CTO di dalam konteks automation financial accounting software? Misalnya dia goalnya adalah mengotomatiskan semua proses payment yang masuk ataupun yang keluar terkait bisnis tersebut. Pokoknya semua payment handling itu diotomatiskan. Goalnya itu. Dari goals itu, kemudian apa sih yang jadi challenge? Apa sih yang menjadi blocker atau yang menghambat dia untuk mencapai goal tersebut? Budgeting, project launch-nya yang lama, eksekusinya lama, itu yang jadi top concern-nya si Kevin ini. Kemudian next question-nya, kalau si Kevin ini bikin suatu pertanyaan di mana jawaban dari pertanyaan itu akan bisa mengeliminate challenge untuk mencapai goals-nya, lalu pertanyaan seperti apa sih yang akan diajukan sama si Kevin? Dia akan tanya berapa sih cost untuk automation, seberapa secure automation itu, dan seberapa possible, seberapa cepat dia bisa diimplementasikan. Ketika pertanyaan ini terjawab, maka akan besar potensinya untuk goals tersebut di-achieve. Dan dari situ kita coba jawab sendiri solusinya. Apa sih jawaban dari pertanyaan tersebut? Automation itu cost efektif, dia bisa di scaling, ada risiko, tapi risikonya itu bisa dimitigasi, serta waktu implementasi itu bervariasi tergantung dari kompleksitas. Itu jawaban dari pertanyaan si Kevin. Kemudian dari solusi tersebut, ini solusi yang ideal, teman-teman. Ini solusi yang ideal atas apa yang dialami oleh si Kevin, apa yang menjadi pertanyaannya Kevin, apa yang jadi goalsnya si Kevin. Dari solusi yang ideal ini, apa sih peran kita? Peran kita tuh ada di mana? Apa yang bisa kita tawarkan saat ini untuk bisa solving isunya atau challenge-nya si Kevin itu? Dari sini dia bisa trial dan mencoba untuk memakai software automation. Ada versi trialnya dulu diuji cobakan, dinikmatin dulu. Oke Kevin, lo bisa pakai ini dulu. Ini trial nih. Lo biar coba-coba dulu, lo assess deh. Ini oke apa enggak, sesuai dengan lo punya objektif apa enggak.
Nggak perlu keluar effort banyak-banyak, nggak perlu keluar another expense. Coba aja free trial. Umum sekali gitu, kalau di dunia software ada free trial gitu kan. Free trial 1 bulan, 14 hari gitu. Disuruh icip-icip aja dulu. Terus kemudian nextnya adalah seberapa penting sih si Kevin ini di dalam rangkaian atau chain-nya si journey pembelian tersebut. Kevin ini seorang decision makingnya, dan dia penting banget sih. Dia penting banget sih dudukannya di dalam marketing campaign nanti. Karena kalau kita bisa nyasar Kevin bisa say yes, produk kita kebeli tuh. Maka skornya dia di 10 tuh. Saya put 10. Ini adalah gimana kita mengidentify si persona dari calon target market yang mau kita sasar. Oke. Terkait persona. Teman-teman juga bisa coba mapping saat ini siapa aja sih yang jadi, atau persona apa aja sih yang ada di dalam lingkaran bisnisnya teman-teman atau lingkaran produk solusinya yang mau teman-teman jual. Nextnya adalah Chat atau di mana? Oh, kita lanjut dulu ya. Nextnya adalah ini simple. Ketika kita udah tentuin persona, si persona ini kita tuh pengen apa dari mereka? Caranya gimana? Dari persona yang nanti teman-teman pikirkan, teman-teman akan ajak tuliskan, mappingkan juga siapa aja sih persona. Kevin, kita pengen si Kevin ini untuk beli produknya kita. Kita pakai kalimat get to buy. Kita pengen Kevin untuk beli produk kita. Terus, hal apa sih yang membuat Kevin mau beli produk kita? Itu dengan membuat si Kevin itu melihat kita sebagai market leader. Jadi, aim statementnya itu adalah get Kevin to buy our product by seeing us as a market leader. Dan kita juga terapkan ke persona-persona yang lain. Kalau itu lebih dari satu persona, misalnya di corporate. Misalnya ada si Taurus. Si Taurus itu kita pengen dia jadi internal championnya, untuk dia bisa ngasih influence, ngasih rekomendasi ke si Kevin untuk beli produknya. Dengan apa? Dengan kita buat dia melihat bahwa produk atau solusi kita itu akan memudahkan hidupnya dia loh. Si Taurus ini si usernya, dia orang finance-nya yang akan pakai solusinya kita. Kemudian ada Acong, persona yang ketiga. Dia ini orang procurement. Kita pengen dia melihat kita itu sebagai partner yang trustworthy untuk diajak kerjasama. Dengan membuat dia melihat bahwa value yang kita tanamkan itu keterbukaan, transparency, honesty, dan informasi-informasi yang kita provide itu transparent and valid. Ini orang procurement nih, concernnya orang procurement, dan kita pengen orang procurement tuh ngelihat kita as a trustworthy partner. Kemudian si Joko dia push for implementation, karena dia paham betul bahwa automation ini bisa membuat dampak yang baik bagi si bisnisnya akan menjadi lebih mudah, lebih enak. Maka kita pengen si Joko untuk push for implementation by understanding the link between automation and client success. Kita pengen membuat itu. Dan di dalam konten marketingnya tentu saja akan berbeda. Apa sih yang topik yang kita omongin buat si Kevin, topik yang kita omongin untuk si Taurus, untuk si Acong dan Joko, itu pasti masing-masing akan berbeda. Nggak bisa kita pukul rata.
kecuali memang kalau kita jualannya ke public individual di mana personanya biasanya cuma satu, ya kita bisa kasihin topik itu ke satu orang ini. Tapi kalau kita mainnya ke corporate, kita perlu lihat dulu nih persona yang ada di situ seperti apa, karena pasti akan berbeda. Oke. Teman-teman, saya izin untuk sharing suatu worksheet. Kok nggak bisa sih? Sebentar. Oh, ini dia. Saya izin share satu worksheet teman-teman untuk memudahkan teman-teman nanti nge-mapping ini informasi yang kita isikan flow-nya itu nanti akan kemana aja sih. Oke. Ada di chat teman-teman semuanya. Saya kirimkan di chat. Dan saya izin juga kirimkan ke WhatsApp. Di-download. Sudah di-download kah? Proses. Oke. Di situ ada step pertama dan ini adalah step yang kedua. Oke. Oke, teman-teman silakan download dulu. Silakan download dulu teman-teman, dan itu bisa teman-teman mau isi bareng di sini, kita coba latihan, atau nanti bisa dipikirin lebih serius lagi di lain kesempatan. Artinya teman-teman cari waktu yang enak, yang pas untuk nanti bisa memikirkan personanya apa aja sih, kemudian apa yang jadi concern mereka, goalsnya mereka, pertanyaan yang akan mereka ajukan, jawaban dari pertanyaan itu teman-teman di Vanity pasti butuh waktu itu. Karena dari kelima step itu nanti itu akan cukup makan waktu di yang step pertama. Step berikutnya itu akan lebih gampang selama si persona ini sudah terdefine dengan lebih baik lagi. Ya, mungkin butuh waktunya menerjemahkan ke bahasa Indonesianya sih ini. Dibanding ngisinya. Underestimate Mas Adit ini. Ini teman-teman jago semua ini. Saya bukan teman-teman. Kalau teman-teman mau ngikutin. Oh. Mas Adit ini terlalu merendah. Translate Sunda Mas Adit. Oke. Saya izin tanya, teman-teman boleh dijawab di chat. Dari produk atau solusi yang akan teman-teman bawa itu, atau kita buat satu konteks untuk latihan di sesi ini, ada persona siapa aja sih, atau role-nya apa aja sih di dalam persona si lingkaran bisnisnya teman-teman? Oke. Kalau domba nih, saya di public sih Mas Adit. Public individu? Ya. Saya identify ininya personanya adalah muslimah di Jakarta, Jabodetabek ya. Usia 20 sampai 30 tahun. Itu. Oke. Muslimah nanti ada possibility gini juga. Katakanlah
si muslimnya namanya fulan, muslimahnya namanya fulana. Karena bisa jadi ada possibility topik topik marketing yang mau kita angkat ke si fulan atau si fulanah itu bisa dari sudut pandang yang berbeda. Berarti memang harus spesifik their names gitu. Namanya bisa nama fiktif, tapi kalau ada possibility bahwa si solusi kita itu bisa dilihat berbeda dari sudut pandang laki-laki atau perempuan, muslim atau muslimah, itu kita perlu split jadi dua. Misalnya contoh, saya dulu bantu teman di Akademi Pranikah. Akademi Pranikah, si personanya itu adalah muslim dan muslimah, usia sekian sampai sekian, yang dia belum menikah, yang dia pengen mendapatkan ilmu pranikah yang syar'i seperti apa. Gitu. Nah, sudut pandangnya ada dua. Dari sisi muslimnya seperti apa, si ikhwannya seperti apa, dari sisi akhwatnya seperti apa. Oke. Gitu. Kalau dari sisi misalnya nih, contoh topik ya, kita belum bahas topik, tapi contoh hasil jadinya misalnya gini. Kalau untuk yang ikhwan terkait terkait biasanya sih terkait kayak finansial seperti apa sih? Itu biasanya sih si cowok tuh. Kemudian walimahnya bakal kayak gimana sih? Gitu. Dari sudut pandang si cewek itu bukan soal itu yang dilihat gitu. Jadi ada konten ketika di marketingnya pun itu kita bisa mainkan di situ sesuai dengan personanya. Jika memang memungkinkan untuk kita split. Tapi sama aja kok ini targetnya itu adalah any gender, di mana dia baru saja lulus kuliah dan baru mau mencari kerja. Solusi kita adalah training terkait gimana sih bikin CV yang bagus. Nanti konten marketingnya itu generik, cowok cewek nggak ada masalah. Gitu. Oke, Kak. Ya. Kampus-kampus dan perusahaan yang concern CSR education. Oke, itu adalah jenis korporasi yang disasar. Di dalam kampus-kampus, di dalam perusahaan yang concern dengan education, itu ada orang-orangnya, ada role-nya. Yang mereka pasti akan make satu, dia bisa jadi influencer, jadi promotor untuk bisa ngasih rekomendasi, ngompor-ngomporin atasannya untuk bisa pakai solusi kita, itu pertama. Atau di dalam kampus-kampus atau perusahaan itu yang concern dengan CSR atau education, itu adalah memang orang yang menjalankan CSR-nya. Yang ketiga, bisa jadi ada personanya itu adalah orang yang make decision, punya andil besar, punya decision making untuk dia pakai jasa kita apa enggak. Misalnya kalau konteksnya training gitu ya, training ke kampus-kampus dan perusahaan yang concern ke CSR education misalnya. Karena kita nanti itu dealingnya itu dengan orang, kita dealingnya dengan role posisi orang di dalam perusahaan atau korporasi yang kita sasar. Division manajernya, bidang kemahasiswaan, wakil rektornya. Nah, kita define sampai sedetail itu tuh. Oke. Kemudian kita identify, kita tentukan goals-nya juga. Mereka tuh punya goals apa sih? Mereka punya challenge seperti apa? Itu nanti akan menentukan apa sih konten marketing yang mau kita sasar. Kemudian kita tentukan juga tujuannya. Tanpa tujuan, konten marketing nggak akan tergenerate tuh. Tujuannya apa? Misalnya ke divisi manajer itu, dia action yang kita pengen dia untuk jalankan atau ambil itu apa sih? Memutuskan untuk bekerja sama dengan kita kah? Atau merekomendasikan solusi kita kah? Dengan cara apa? Melihat kita sebagai orang yang kredibel, jujur, dan
solusinya fit dengan si kebutuhan persona tersebut. Oke, izin lanjut ke langkah berikutnya. Tadi persona udah di-define. Misalnya muslim muslimah, ada division manager, ada wakil rektor. Nah, di dalam journey pembelian itu paling nggak ada 3. Orang nggak lantas dia langsung engage sama kita. Orang nggak lantas tahu solusinya itu langsung beli gitu. Kita butuh attract dulu. Di dalam marketing kita butuh attract dulu, kita butuh creating awareness dulu. Dari situ baru kita build relationship. Dari relationship kita bisa build trust dari situ. Dari trust kita bisa delight. Masuk ke delight baru kita hard selling tuh. Kita jualan terang-terangan tuh, lebih spesifik ke produknya kita. Dimana talking point untuk masing-masing fase atau stage, attract, engage, delight per masing-masing persona itu topiknya juga sendiri-sendiri gitu. Oke. Attract itu kalau teman-teman yang tadi di step 1 masih ingat terkait question ke solution, attract itu adalah topik-topik yang bisa membuat target customer kita itu berpindah dari pertanyaan ke solusinya. Misalnya contoh yang tadi si siapa namanya, si Kevin, questionnya adalah berapa sih budgetnya automation. Terus kemudian dia akan bertanya lagi, automation itu aman nggak sih? Seberapa cepat sih dia bisa diimplementasikan on time? Solusinya apa? Dari solution itu kita bisa bikin topik-topiknya. Yang kedua, dia udah paham nih terkait solusi itu seperti apa sih. Kemudian kita pengen mengantarkan dia untuk lebih mengenal lebih jauh lagi yang kita tawarkan seperti apa. Kalau di Light itu setelah kita nawarin hal yang kita tawarkan, itu dia merasa appreciate, dia merasa bahwa goals gua kok bentar lagi tercapai ya, dikit lagi kecapaian, atau bahkan mungkin udah tercapai. Contohnya teman-teman, kalau yang tadi Kevin, berapa sih cost automation? Automation secure apa enggak? Possible enggak sih di implement on time? Kemudian juga automation itu untuk move ke next stage-nya. Automation itu cost efektif, dia bisa scaling, ada risiko tapi bisa dimitigasi, timingnya variable. Kita bisa bawakan topik seperti ini tentang cost automation. Di stage ini, untuk di stage attract untuk Kevin, kita bisa bawakan topik tentang risk automation, tentang mitigasinya, tentang timeline projectnya gitu. Dimana topik-topik ini general banget. Dia ngasih value, ngasih knowledge buat si persona kita. Kita belum ngomong spesifik produk yang kita jual, karena kita pengen attract dulu, kita building awareness dulu tentang automation itu seperti apa. Yang kemudian setelah topik itu kita introduce, dia beralih ke stage engage. Dari engage dia udah paham nih, oke, automation itu cost efektif toh. Oh, automation itu ternyata timelinenya tuh bervariasi tergantung kompleksitas projectnya. Oh, ternyata ada risiko, tapi kayak gini toh caranya mitigasi risiko. Itu dia udah dapat knowledge-nya dari topik-topik yang di attract. Terus gimana caranya? Dia udah tahu. Kita pengen bawa dia ke next step-nya untuk bisa nyobain atau trial si solusi yang kita tawarkan. Ini sedikit mengkerucut, lebih spesifik lagi, mengangkat topik yang atau produk yang kita jual. Komponen dari automation, kemudian key resikonya seperti apa, kita kasihin case study-nya juga untuk lebih memahami produk kita nanti akan seperti apa sih. Kemudian di light itu oke, kita bisa nih ngasih mereka testing trial. Terus gimana caranya agar habis itu dia
bisa merasa bahwa oh benar, automation ini bisa untuk diimplementasikan dan bisa menjawab kebutuhan automating handling payment. Dengan topik kita bisa perkenalkan gimana sih kita men-streamline prosesnya, gimana kita kasih tutorial-tutorial, kita kasih webinar. Dan ini kita bisa mainkan untuk persona yang lain juga. Karena masing-masing persona, masing-masing stage, dia punya kebutuhan yang berbeda, dia punya concern yang berbeda, dan kita bertahap untuk ngajak dia mau buy-in ke solusinya kita. Kita nggak ngomong di awal tuh produknya langsung, tapi berangkat dari yang generik dulu. Untuk attract, untuk engage, baru kemudian untuk delight, dan kita bisa hard selling di situ. Oke, yang keempat enrich. Setelah kita enrich,